الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ciri khas orang jahiliyah itu adalah ada mutawajjuzi alamil madiyan. Mereka tidak percaya dengan yang di belakang materi. Hanya percaya pada yang bersifat materi. Sehingga meyakini sesuatu yang non materi bagi mereka susah. Karena selalu dikiaskan pada materi. Akhirnya ya, yang meniru ini akan mengarantina atau mungkin menolak banyak-banyak dalil-dalil dan bukti yang datang karena tidak sesuai dengan materi. Seperti orang Yahudi dulu, wa isqultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami takkan percaya kepadamu sampai kami melihat Allah terang-terangan. Naam. Qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka yunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Apakah Rabbmu sanggup? Itu orang-orang Hawariyun bertanya ke Musa, sanggupkah Rabbmu untuk menurunkan hidangan kepada kami dari langit? Subhanallah. Jadi harus nampak dulu bahwa bahwasanya memang dari langit gitu. Berarti Allah di langit. Nah, jadi turunnya dari Allah berarti dari langit. Qala ittaqullaha in kuntum mu'minin. Mereka menolak bukti-bukti yang jelas sekali karena taklid buta. Nah, akibat dari itu semua masih di halaman 16, ta'dhimu ta'atil aba'i wa ajdad. Mereka lebih mengagungkan taat kepada nenek moyang kita. Ya, orang-orang dahulu. Ya, ini disebutkan oleh Al-Quran seperti dalil yang disebutkan oleh Syekh. Naam. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Kami dapatkan beginilah dulu orang tua kami dan kami hanya mengikut petunjuk yang kami dapatkan dari mereka. Ya, sekarang kan orang dengan gaya ini juga ingin mengatakan segala cara beragama yang tidak ada dalam tradisi Ocu itu harus hati-hati, jangan diterima. Ya, nanti datang lagi di atas itu atau atas yang tak sesuai dengan dibawa oleh ulama-ulama Melayu dulu, jangan diterima. Besok naik lagi ulama Nusantara. Ujung-ujungnya nanti tidak diterima oleh dunia. Akhirnya tak ada Islam yang diterima nanti. Apa sebab? Karena taklid buta kepada nenek moyang. Jadi, dan kita kan pada umumnya yang kurang beragama, yang lemah dalam beragama itu disebut Islam Melayu, Islam Nusantara, Islam Kampar, Islam Ocu. Ya menghidupkan peninggalan itu termasuk disukai oleh hati kita. Apalagi kalau dipoles pula dengan dalil-dalil syar'i yang tidak tepat pada waktunya. Akibat daripada taklid buta tadi, menolak bukti-bukti nyata tadi, satu, menta'zim orang tua, para nenek moyang. Kedua, taklid buta pada para ulama dan ahli-ahli ibadah. Dengan alasannya banyak. Satu, mereka pasti lebih hebat dari kita. Tak mungkin orang tu taklid kalau bukan menganggap lebih hebat. Kemudian ulama, para ahli ibadah, pasti alasannya mereka lebih taat dari kita. Tidak mungkin taklid buta pada mereka kecuali kita menganggap mereka lebih ahli ibadah dari kita. Antum puasa Senin Kamis saya sering tidak ikut katanya. Apa hubungannya antara ilmu dengan ibadah seseorang? Ilmu itu ya keterangan, riwayat. Kalau ibadah itu amalan sendiri, walaupun tidak mengamalkan itu ada hal yang memberatkan kita kalau tidak amalkan ilmu. Tapi sekarang masalahnya ahli ibadah tadi beribadah dengan ilmu atau tidak? Karena tidak sedikit orang beribadah tanpa ilmu, dan ini nyata. Nabi yang katakan sesungguhnya alimun wahid alimun wahid akhwafu ila syaitan
min alfi abin. Sesungguhnya seorang alim lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Tentu masih ingat hadis yang masyhur selalu sampaikan di mimbar, orang yang bunuh 99 itu datang ke ahli ibadah, tidak ada solusi, akhirnya tewas lagi ahli ibadah. Untung ditunjukkan ke alim, orang berilmu. Alhamdulillah, dari menambah dosa akhirnya menghilangkan dosa. Makanya syaitan suka pada ahli ibadah yang tidak berilmu dibanding yang kurang ibadah tapi berilmu. Sebab tidak berbuat, tidak ada penyesalan. Artinya tidak melakukan yang sunat-sunat, maksudnya bukan yang wajib ya. Meninggalkan yang sunat-sunat tapi selalu melaksanakan yang wajib, itu lebih hebat daripada yang mengerjakan yang tidak disyariatkan dan penat-penat ternyata tidak masuk catatan. Wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Umar menangis baca ayat ini. Apa sebab? Dia mengatakan, pernah dia lewat sebuah sauma'ah, dia lihat orang ini beribadah tanpa ilmu, capek, nikah tidak, kerja tidak, makan dikurangi, ya, tapi tidak diterima. Apa sebab? Tidak ada dasar ilmunya, tidak ada dasar syariatnya. Contoh konkret tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, ya, ibarat kerja tidak ada SK, tidak ada gaji, kan ya? Iko ketua DMI kalau tidak ada SK, tidak keluar anggaran, kan itu? Kemudian anggaran juga tidak cair tuh, biar Darbis tahu itu, ya kan? Kalau tidak sesuai mata anggaran juga tidak keluar. Kalau keluar jadi temuan. Dan saya sudah pernah jadi korban. Iya, sudah pernah jadi korban. Kerja tak digaji. Kadang ada SK pun kadang tidak turun juga gaji. Iya, saya ada pun SK kadang tidak ada gaji, pula kita pak SK. Kerja tanpa SK tak ada gaji. Amalan tanpa syariat tak ada dalil, tak ada pahala. Itu yang harus dipahami. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi kemudian taklid selanjutnya taklid taklid kepada ulama, dan tidak jarang pula taklid kepada para pemimpin, para raja, para tokoh. Itu semua yang diceritakan Allah SWT dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, yauma tuqallabu wujuhum fin nar yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul wa ata'na ar-rasulah. Ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, seandainya leita ditemanni, saudara, tidak ada harapan dulu ya, tidak ditaraji ditemanni, andainya kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Ya Allah, kami dulu taat kepada pemimpin kami, para tetua kami, sehingga mereka sesatkan kami dari jalan. Rabbana atihim dhi'faini minal azab. Sekarang baru mereka harus dapat azab 2 kali lipat. La ilaha illallah. Jadi berat kaum muslimin. Wal anhum la'nan kabira, laknat mereka dengan laknat yang besar. Sehingga dengan demikian ahlul jahiliyah itu lebih mengutamakan kebiasaan, adat dan tradisi.